Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait analisis SWOT pada studi kasus CV Pajar Abadi Mandiri. Kelompok kami next terdiri dari Al-Fajri, Aska Jaisi Kahfi, Delvan Kiblatin, Muhammad Rafles Zain, Musfira Nadriani, Nikmatin Hoirunisa, Risma Tri Rahayu, Tasya Anggreni, Trisnawati, dan Yuliana Putri Ananda. Next. Ya, sejarah penelitian ini yaitu CV Pajar Abdi Mandiri merupakan sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan utama untuk menyediakan solusi terbaik di bidang distribusi barang. Konstruksi dan jasa perusahaan ini berdiri pada tahun 2017 dan sejak itu telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan inovasi yang berkelanjutan. Next. Latar belakang dari penelitian ini yaitu CV Pajar Abdi Mandiri didirikan oleh Arselan SSI yang memiliki visi untuk menciptakan sebuah perusahaan yang tidak hanya unggul dalam segi kualitas produk dan layanan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar yang terus berubah. Melalui pengalaman dan pengetahuan yang mendalam di bidang distribusi barang, konstruksi, dan jasa, perusahaan ini mulai merintis perjalanan panjangnya dengan menawarkan berbagai produk dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan berbagai sektor industri. Selanjutnya diteruskan dengan rekan kami. Baik, maksud dari penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh CV Fajar Abdi Mandiri. Melalui pendekatan analisis SWOT ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Next. Adapun manfaat dari penelitian kami ini, yang pertama yaitu manfaat bagi perusahaan, diantaranya yaitu menyusun strategi bisnis yang lebih tepat, meningkatkan kinerja perusahaan, dan mengambil keputusan yang lebih informasional. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya manfaat penelitian di sini yang kedua ada sebagai pemangku kepentingan atau stakeholders, berfungsi sebagai informasi yang relevan untuk mitra bisnisnya, kemudian juga bagi investor tentunya dan juga calon investor, kemudian manfaat di bagian akademis tentunya akan menjadi sumber referensi penelitian dan juga pengembangan teori manajemen yang strategis. Kemudian juga untuk manfaat sosial dan ekonomi di sini ada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga ada peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan. Kemudian untuk bisnis ini sendiri merupakan sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mana akan menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisnis ini juga tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tapi juga dapat berfokus pada penciptaan nilai tambah bagi masyarakat, berkelanjutan, dan pengembangan sosial seperti itu. Kemudian juga secara umum, bisnis ini dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu bisnis jasa yang menyediakan layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti perusahaan, konsultasi, pendidikan, atau teknologi informasi. Kemudian yang kedua, bisnis barang yang tentunya akan menghasilkan produk fisik yang dapat dijual kepada konsumen atau bisnis lain seperti perusahaan manufaktur, distributor, atau pengecer. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih analisis SWOT dan kekuatan dari analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai dan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan perkembangan suatu organisasi atau dari sebuah perusahaan. Next. Selanjutnya di sini ada kekuatan dari
kita menggunakan analisis SWOT. Kekuatan merujuk pada segala sesuatu yang menjadi keunggulan perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Faktor-faktor ini bersifat internal dan dapat berupa kelebihan yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti yang pertama, keunggulan dalam teknologi atau inovasi produk, kualitas sumber daya manusia yang tinggi, kapasitas produksi yang besar dan efisien, jaringan distribusi yang luas, dan terakhir kekayaan merek atau brand equity yang kuat. Baik, di sini ada kelemahan, yaitu kelemahan adalah faktor internal yang menghambat atau membatasi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Beberapa contoh kelemahan meliputi keterbatasan dalam sumber daya atau modal, ketergantungan pada pemasok atau saluran distribusi tertentu, kurangnya inovasi atau pengembangan produk, sistem manajemen yang kurang efektif, dan juga proses produksi yang tidak efisien atau boros. Next. Baik, di sini ada peluang, yaitu faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperluas bisnis atau meningkatkan kinerjanya. Peluang ini berasal dari perubahan lingkungan eksternal yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan seperti perkembangan teknologi yang mendukung efisiensi, adanya permintaan pasar yang meningkat untuk produk atau layanan tertentu, dan juga perubahan perilaku konsumen yang mengarah pada produk atau layanan baru. Yang terakhir ada ancaman, yaitu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan perusahaan secara negatif. Ancaman ini bersumber dari lingkungan eksternal yang berada di luar kendali perusahaan, seperti munculnya pesaing baru atau pesaing yang lebih kuat, perubahan ekonomi atau kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan, fluktuasi harga bahan baku atau biaya operasional yang meningkat, krisis ekonomi atau ketidakstabilan politik yang mempengaruhi pasar, dan yang terakhir, perubahan tren konsumen atau minat pasar yang dapat merugikan produk perusahaan. Lanjut. Untuk tujuan analisis SWOT itu sendiri yaitu untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang posisi perusahaan, baik dari segi faktor internal maupun eksternal, serta untuk membantu perusahaan merumuskan strategi yang lebih efektif. Baik, masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi analisis SWOT. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal mencakup elemen-elemen yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri dan dapat dikelola atau dipengaruhi oleh perusahaan. Beberapa faktor internal yang penting adalah yang pertama ada struktur organisasi dan sistem manajemen, yaitu menentukan bagaimana perusahaan mengelola dan mengorganisir sumber daya untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada budaya perusahaan dan kemampuan sumber daya manusia, yaitu termasuk nilai, sikap, dan keterampilan karyawan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga ada infrastruktur dan teknologi operasional, yaitu infrastruktur fisik dan teknologi yang mendukung kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat ada keuangan perusahaan, yaitu aspek finansial seperti arus kas, modal, dan profitabilitas yang mempengaruhi kelangsungan dan ekspansi perusahaan. Dan yang terakhir ada efisiensi operasional dan sistem produksi, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya dan meningkatkan produktivitas. Next. Ada faktor eksternal. Faktor eksternal melibatkan elemen-elemen di luar kendali perusahaan, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan perusahaan. Beberapa faktor eksternal yang berperan antara lain. Yang pertama ada persaingan dan dinamika industri, yaitu persaingan yang ada di pasar dan perubahan tren dalam industri yang dapat mempengaruhi posisi perusahaan. Yang kedua ada perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional atau strategi perusahaan. Yang ketiga ada kondisi ekonomi global dan lokal, yaitu faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional perusahaan. Yang keempat ada tren pasar dan perilaku konsumen, yaitu perubahan preferensi konsumen dan perkembangan tren pasar yang mempengaruhi permintaan produk atau layanan. Yang kelima ada kemajuan teknologi dan inovasi, yaitu inovasi teknologi yang dapat memberikan peluang atau ancaman bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada risiko politik dan sosial, yaitu kondisi politik dan sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas pasar dan operasional perusahaan.
Ya, baik lanjut ke metode penelitian. Metode penelitian kami dilakukan secara langsung wawancara kepada narasumber, yaitu ke Bapak Dika sebagai karyawan CV Fajar Abdi Mandiri. Dan wawancara kami ini bertujuan untuk memahami proses bisnis, strategi pemasaran, serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT yang dihadapi perusahaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode SWOT untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan bisnis. Oke, next. Baik, masuk ke strategi pemasaran. CV Fajar Abdi Mandiri menerapkan strategi pemasaran dengan pendekatan personal yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pada pelanggan. Fokus pada kepuasan pelanggan menjadi keunggulan utama yang didukung oleh pengembangan sistem berbasis cloud untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan. Perusahaan juga menjalin hubungan yang erat dengan mitra dan pemasok guna memastikan kelancaran operasional. Selanjutnya, hasil analisis IFAS, internal faktor analisis strategi. Metrik IFAS digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan, berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Untuk faktor internal kekuatan, satu, layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan, dengan bobot 0,2, rating 4, skor 0,8. Dua, memiliki sistem manajemen layanan berbasis cloud untuk respon cepat, dengan bobot 0,15, rating 4, skor 0,6. Tiga, SOP yang ketat untuk memastikan kualitas layanan, dengan bobot 0,1, rating 3, skor 0,3. Empat, hubungan jangka panjang dengan mitra teknologi dan tenaga ahli, dengan bobot 0,15, ratingnya 4, skor 0,3. Untuk subtotal kekuatan, bobot 0,3, dan skor 2,3. Untuk selanjutnya, kelemahan. Satu, waktu mengerjakan proyek tertentu masih lambat saat puncak permintaan, dengan bobot 0,15, rating 2, skor 0,3. Dua, kapasitas operasional terbatas di lokasi tertentu, dengan bobot 0,15, rating 2, skor 0,3. Tiga, ketergantungan pada vendor untuk beberapa proyek besar. Untuk bobot 0,1, rating 2, skor 0,2. Untuk subtotal kelemahan, bobot 0,4, skor 0,8. Untuk total dengan keseluruhan, bobot 1, skor 3,1. Next. Untuk hasil analisis EVAS, External Factor Analysis Strategy, matriks EVAS digunakan untuk mengidentifikasi faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman, yang dapat mempengaruhi strategi bisnis perusahaan. Faktor eksternal. Untuk peluang, satu, tingginya permintaan untuk layanan personalisasi, dengan bobot 0,2, rating 4, skor 0,8. Dua, peluang memperkenalkan layanan berbasis subscription, bobot 0,15, rating 4, skor 0,6. Tiga, peluang ekspansi melalui fitur berbasis teknologi, dengan bobot 0,15, rating 4, skor 0,6. Untuk subtotal peluang, bobot 0,5, skor 2. Ancaman. Satu, persaingan dengan perusahaan baru yang menawarkan harga lebih murah. Untuk bobot 0,2, rating 2, skor 0,4. Ketidakpastian ekonomi, contoh resesi atau inflasi, dengan bobot 0,2, rating 2, skor 0,4. Tiga, ketergantungan terhadap vendor yang mempengaruhi fleksibilitas layanan, dengan bobot 0,1, rating 2, skor 0,2. Untuk subtotal ancaman, bobot 0,5, skornya 1. Untuk total keseluruhan, bobot 1, skor 3. Dari hasil matriks dari slide sebelumnya, maka dicari kuadran matriks dengan asumsi nilai X untuk kekuatan dikurang kelemahan. X 2,30 dikurang 0,80 sama dengan 1,50. Untuk nilai Y, peluang diambil ancaman. Y 2 diambil 1 sama dengan 1. Posisi perusahaan berada di kuadran
Satu, strategi agresif yang berarti perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal untuk memperluas pasar, meningkatkan kinerja, dan mengembangkan bisnis secara proaktif. Lanjut. Selanjutnya ada kesimpulan. CV Fajar Abadi Mandiri memiliki kekuatan kompetitif yang cukup kuat, seperti layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, penggunaan sistem manajemen berbasis cloud yang efisien, dan kemitraan jangka panjang dengan penyedia teknologi. Namun, perusahaan juga menghadapi beberapa kelemahan, seperti persaingan harga dari perusahaan baru, ketidakpastian ekonomi, serta keterbatasan kapasitas operasional. Secara keseluruhan, perusahaan berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mengembangkan bisnis lebih lanjut, dengan memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal yang ada untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Strategi yang tepat dapat membantu CV Fajar Abadi Mandiri untuk terus tumbuh dan bersaing di pasar. Next. Kemudian selanjutnya saran. Berdasarkan analisis SWOT, berikut adalah beberapa saran untuk CV Fajar Abadi Mandiri. 1. Meningkatkan kapasitas operasional. Perusahaan perlu memperbesar kapasitas operasionalnya, terutama di lokasi-lokasi yang memiliki peminatan tinggi. 2. Diversifikasi layanan dan produk. CV Fajar Abadi Mandiri sebaiknya mengembangkan layanan berbasis subscription atau paket premium untuk menarik pelanggan yang mencari layanan eksklusif. Yang ketiga, penguatan keunggulan kompetitif melalui teknologi. Perusahaan perlu terus berinvestasi dalam pengembangan teknologi, khususnya dalam layanan berbasis cloud dan sistem otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Yang keempat, strategi pemasaran yang lebih fokus pada diferensiasi. Perusahaan harus memperkuat strategi pemasaran dengan lebih menekankan keunggulan dalam menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang kelima, mitigasi risiko ekonomi. Mengingat ketidakpastian ekonomi seperti resesi dan inflasi, perusahaan perlu mempersiapkan langkah-langkah mitigasi risiko. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.